الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Sidang salat Jumat Masjid Jami' Baitul Husna yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan mari kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya mengelompokkan kita fi zumratil muttaqin, dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dipanjangkan umur kita oleh Allah sehingga kembali kita bisa bertemu dengan bulan Sya'ban. Dan saat ini kita tengah berada di akhir bulan Sya'ban, dan mari kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami hingga kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat, ada hal yang perlu kita perhatikan ketika kita telah berada di paruh kedua bulan Sya'ban. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza muntasafa Sya'ban," apabila bulan Sya'ban telah melewati setengahnya. Artinya ketika bulan Sya'ban kita berada di dalamnya di paruh kedua, fala tasumu, maka kata Rasulullah, janganlah kalian berpuasa. Kemudian dimaknai haram berpuasa di atas tanggal 15 bulan Sya'ban. Namun di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la taqaddamu yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua, illa rajulun kana yasumu shauman falyasum, kecuali seseorang itu punya kebiasaan berpuasa, maka tidak mengapalah dia berpuasa. Yang kemudian disimpulkan oleh para ulama, memang hukum asal dari berpuasa
berpuasa di paruh kedua bulan Sya'ban itu haram. Bukannya dapat pahala kita menahan lapar dan dahaga, malah mendatangkan dosa. Namun ada 3 orang yang diperbolehkan berpuasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban. Siapa saja itu? Yang pertama, orang yang terbiasa puasa Senin Khamis umpama, terbiasa puasa Daud umpama, maka orang yang demikian boleh berpuasa di paruh kedua bulan Sya'ban. Yang kedua, orang yang mengqadha puasa. Mereka yang punya hutang puasa pada tahun yang lalu, maka diperbolehkan dia mengqadha puasa walaupun pada paruh kedua bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, sidang Jumat yang diperbolehkan berpuasa di paruh kedua bulan Sya'ban adalah mereka yang melakukan puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa di mana seseorang telah berjanji untuk berpuasa karena dia telah mencapai sesuatu. Nazar adalah janji ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, dia berkata kepada Allah, ya Rabb, kalau Engkau sukseskan dalam masalah tertentu, maka aku akan berpuasa. Dan ternyata dia sukses pada pertengahan kedua bulan Sya'ban, maka wajib baginya berpuasa dan tidak mengapa dia berpuasa di paruh kedua bulan Sya'ban. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan bulan Sya'ban. Banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah bulan turunnya perintah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Qasdilani di dalam kitabnya Al-Mawahib. Saya ulangi lagi sidang Jumat. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mengingatkan kepada kita akan pentingnya sholawat. Karena apa? Karena perintah sholawat Allah turunkan pada bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56 dan surah Al-Ahzab ayat 56 ini turun pada bulan Sya'ban, yang mana firman-Nya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, kemudian Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah atas Nabi dan sampaikan salam terbaik kalian kepada Nabi. Saya ulangi sedang Jumat yang dimuliakan. Surah Al-Ahzab ayat 56 ini Allah turunkan pada bulan Sya'ban. Oleh karena ini maka para ulama mengatakan bahwa Sya'ban itu adalah syahrus sholati ala nabiyil mukhtar, bulan sholawat kepada Nabi terpilih, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik dalam perintah sholawat ini sedang Jumat. Di dalam Al-Quran banyak sekali perintah Allah. Ada perintah sholat, ada perintah puasa, ada perintah zakat, ada perintah persatuan, dan lain sebagainya. Tidak ada dari satu perintah-perintah itu yang diawali sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melakukannya terlebih dahulu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat. Tidak ada ayat yang menyebutkan sesungguhnya Allah berzikir dan para malaikatnya berzikir, wahai orang-orang beriman berzikir. Atau zakat, sesungguhnya Allah berzakat, para malaikat berzakat, wahai orang-orang beriman berzakat. Namun di sini kita menemukan satu ayat yang menarik, satu ayat yang berbeda dengan ayat yang lain, satu perintah yang berbeda dengan perintah yang lain. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersolawat, Allah menyebutkan bahwa Dia sudah bersolawat terlebih dahulu sebelum itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Walaupun redaksinya solawat, namun solawatnya Allah
Sholawatnya malaikat itu berbeda dengan sholawatnya kita. Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya yaitu Al-Ghunyah mengatakan bahwa makna sholawatullah, makna sholawatnya Allah kepada Nabi adalah ta'dzimul hurmah, sebagai bentuk penghormatan yang agung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sholawatnya para malaikat kepada baginda Nabi SAW idharul karamah, bukti kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sholawatnya kita kepada Nabi SAW itu adalah thalabus syafa'ah, butuhnya kita kepada syafaat baginda Nabi SAW. Seakan-akan kalau kita terjemahkan makna ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi, bersalamlah kalian kepada Nabi. Maknanya mintalah kalian kepadaku untuk mendapatkan syafaat Nabimu dengan cara memperbanyak sholawat kepada Nabi. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham bahwa sholawat kepada Rasulullah SAW itu sangat penting sekali. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga sholat. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat-sholat 5 waktu, khususnya sholat wusta. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Namun perlu kita ketahui sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sholat kita yang 5 waktu itu dan sholat-sholat sunnah yang lain yang kita lakukan, apabila di dalamnya kita tidak membaca sholawat, apabila di tahiyat akhir kita tidak membaca sholawat, maka sekhusyuk apapun sholat kita, sepanjang apapun ayat yang kita baca atau surah yang kita baca dalam sholat, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sholawat bagian daripada rukun qauliyah. Sholawat adalah bagian daripada rukun yang harus kita baca di saat kita sholat. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna du'a mawqufun bainas sama'i wal ardi, la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya doa, kata Rasulullah, mawqufun, tersangkut bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Tidak ada yang bisa mengangkatnya kepada Allah hingga engkau berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap kali kita berdoa, setiap kita punya keinginan kita berdoa. Pertanyaannya, apakah doa kita iringi dengan sholawat? Kita awali dan kita akhiri dengan sholawat. Kalau doa kita tidak awali dengan sholawat, atau tidak kita akhiri dengan sholawat, atau lebih simpelnya kita tidak iringi dengan sholawat, maka doa kita mauquf, doa kita tersangkut antara langit dan bumi. Maknanya Allah tidak akan mengijabah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sholawat ini adalah penting. Sebagus apapun untayan kata doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun apabila untayan doa itu tidak diawali dengan sholawat, tidak diakhiri dengan sholawat, tidak disertai dengan sholawat, maka doa itu hanya akan dikesampingkan oleh Allah, tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Selanjutnya sidang Jumat, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum 'alaihi shalah." Orang yang nanti di surga, orang yang nanti di akhirat, lebih aku dahulukan di dalam pemberian syafaatku kepada orang yang lebih dahulu aku akan tolong dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum 'alaihi shalah." Itu mereka yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi. Oleh karena itu sidang Jumat sholawat itu begitu penting. Makanya para ulama dahulu ada yang satu hari mereka membaca sholawat sampai ratusan ribu kali.
Ada yang satu hari mereka membaca sholawat hingga puluhan ribu kali, ribuan kali. Dan sampai banyak ulama yang karena setiap hari membaca sholawat ratusan ribu kali, hingga ketika mereka pada malam hari tidur, dalam tidurnya mereka bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang bertemu denganku pada saat dia tidur, barang siapa yang bermimpi bertemu dengan diriku ketika dia saat tidur, maka sungguh dia telah melihatku. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupakan wajahnya dengan wajah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan pengingat pentingnya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah suatu saat malaikat Jibril dia berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah. Kita perhatikan, malaikat Jibril, malaikat yang berdoa dan yang mengaminkan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah doa ini tidak begitu luar biasa? Yang berdoa adalah seorang malaikat dan yang mengaminkan adalah seorang nabi. Doa malaikat Jibril itu adalah yang berbunyi. Bunyinya adalah raghima anfu abdin. Raghima anfu abdin dzukira indahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh malaikat Jibril, celakalah, sungguh celaka seseorang yang mana ketika disebut namamu indahu, di sampingnya lam yusalli alaika, dia tidak mengucapkan salawat kepada-Mu. Ini luar biasa. Nah, malaikat Jibril berdoa, semoga celaka orang yang tatkala disebut namamu di sampingnya wahai Muhammad, dia tidak membacakan sholawat kepada. Maka apa kemudian jawab Nabi? Amin. Semoga Allah mengabulkan doamu wahai malaikat. Artinya apa, sedang Jumat? Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Jangan sampai kita masuk kategori raghima anfu abdin, manusia yang celaka. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tatkala disebut dzikirta indah, orang yang tatkala disebut namamu di sampingnya, lam yusalli alaika, dia tidak mengucapkan salawat kepada. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita adalah hamba-hamba yang dibimbing oleh Allah, sehingga lisan-lisan kita senantiasa basah dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi al-Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وكرم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وكرم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم قوي الإسلام والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا والأوميكرون والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتقم تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.